Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizik, mahasiswa Prodi PGSD Penjas, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 206042210111. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Penjas khususnya di Indonesia, karena kalau kita mengupas secara tuntas sejarah Penjas yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi di sini khusus akan mengupas sedikit tentang sejarah Penjas yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah perkembangan olahraga Indonesia pada tahun 1945, tepat pada setelah proklamasi Republik Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah sudah tidak lagi bergantung dan pada pemerintah yang diterapkan oleh penjajah. Namun, pemerintah Indonesia sudah diselenggarakan oleh bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Bangsa dan rakyat Indonesia sejak saat itu telah bebas dan menentukan bentuk, isi, dan arah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula dalam bidang keolahragaan. Bangsa Indonesia mulai menyusunkan rencana atau karena dapat memaklumi bahwa keadaan olahraga di Indonesia sejak masa penjajahan bergantung pada kehendak dan keinginan para penjajah. Dalam susunan pemerintahan atau Kabinet Republik Indonesia, yang pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah terdapat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Kementerian ini bertindak sebagai wakil pemerintah yang bertugas untuk 1. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh badan yang sehat dan bugar guna memasuki angkatan perang besar selanjutnya. Yang kedua adalah mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia yang telah rusak selama masa penjajah. Dan selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang badan-badan keolahragaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Pada tanggal 1947, Gelora dan Jawa Tongotai Ikukai pada waktu itu meleburkan diri bersama-sama menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau bisa kita sebut dengan PORI yang berkedudukan di Solo. PORI secara resmi adalah organisasi yang mengurus dan memimpin gerakan olahraga di Indonesia yang pada bulan Januari 1947 mengadakan kongres darurat dan memilih Mr. Widodo Sastrawiningrat sebagai ketua PORI. Selanjutnya, pada malam peresmian PORI, Presiden Soekarno sekaligus melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tugas dari KORI itu sendiri adalah menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Dalam gerakan olahraga nasional ini, pihak pemerintah Republik Indonesia telah memberikan banyak bantuan. PORI dan KORI dimasukkan dalam pengawasan Kementerian Pembangunan Pemuda, serta kepada kedua organisasi tersebut diberikan subsidi sesuai dengan kemampuan finansial pemerintah masa itu. Berkat bantuan pemerintah, PORI dapat mengembangkan organisasi antara lain yang pertama, membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan tercerai-berai. Yang kedua, membentuk induk organisasi cabang olahraga yang belum tersusun. Yang ketiga, menerbitkan majalah pendidikan jasmani yang bersimbol obor menyala dan 5 gelang. Dan yang keempat adalah mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional pertama. Semangat olahraga nasional pada waktu itu mulai berkembang dan menyala-nyala, maka dipandang perlu untuk memupukkan. Untuk maksud tersebut, PORI mengadakan pertemuan di Solo pada tanggal 1 Mei 1948 dan memutuskan untuk mengadakan Pekan Olahraga Nasional atau bisa kita sebut sebagai PON. Kemudian ditetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan PON yang pertama ini di Solo pada tanggal 8 sampai 12 September 1948. PON itu sendiri tersebut merupakan pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tongkat sejarah keolahragaan penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Selain itu, PON yang pertama juga disebut sebagai PON revolusi, PON perjuangan, PON penyebaran semangat, dan sekaligus PON persatuan.
Bersamaan dengan PON yang pertama ini diadakanlah pula Kongres Polri yang kedua, yang hasil keputusannya antara lain menjadikan PON sebagai peristiwa olahraga tradisional yang akan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, serta menetapkan tahun 1950 sebagai tahun penyelenggaraan PON yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem pembinaan keolahragaan Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1945, Belanda mengadakan agresinya lagi, tetapi atas perintah PBB diadakan gencatan senjata pada bulan Agustus 1949. Setelah keamanan negara pulih kembali pada akhir 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang terhenti itu digiatkan dan dikembalikan lagi. Bekal konsep-konsep yang telah dirintis dan pengalaman yang dimiliki, dijadikan titik tolak untuk membangun olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia ke dalam 2 arah, yaitu yang pertama, keolahragaan di lingkungan sekolah. Keolahragaan di lingkungan sekolah itu sendiri yaitu seperti pelaksanaan, pengurusan, pembinaannya langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada pemerintah pendidikan, pengajar, kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pendidikan Jasmani. Keolahragaan yang diinginkan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani. Untuk melaksanakan pencapaian tujuan olahraga di lingkungan sekolah ini, pemerintah telah memutuskan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah, mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah perguruan tinggi. Dan oleh karena itu tumbuhlah sekolah-sekolah tidak seimbang dengan tersedianya tenaga-tenaga pendidik, khususnya guru pendidikan jasmani. Maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk membuka sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan jasmani, baik untuk sekolah-sekolah rakyat, sekolah-sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi. Sampai tahun 1957 di seluruh Indonesia telah terdapat 60 sekolah guru pendidikan jasmani atau SGPD yang menyiapkan guru-guru sekolah rakyat atau SR. Tujuan kursus B1 pendidikan jasmani yang menyiapkan guru-guru sekolah lanjutan pertama atau SLP, satu kursus B2 pendidikan jasmani yang menyiapkan guru-guru sekolah lanjutan atas atau SLA, serta dua fakultas pendidikan jasmani FPJ yang menyiapkan ahli-ahli dan guru-guru pendidikan jasmani. Selain itu, pemerintah telah pula mengambil kebijakan untuk segera dalam waktu singkat dapat sebanyak-banyaknya menyiapkan guru-guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dengan mengadakan kursus-kursus singkat, yaitu kursus Ajun Inspektur Pendidikan Jasmani, khusus Inspektur Pendidikan Jasmani, dan kursus ulangan pendidikan jasmani bagi guru-guru sekolah rakyat. Terus yang kedua ada keolahragaan di lingkungan masyarakat. Di samping peningkatan kondisi fisik dan mental bangsa Indonesia, di masyarakat juga ditingkatkan mutu prestasi olahraga, terutama di forum internasional. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade di Helsinki pada tahun 1952. Olimpiade ini terus Olimpiade di Melbourne pada tahun 1957 dan Olimpiade di Roma pada tahun 1960. Pada pelaksanaan Olimpiade yang di Tokyo tahun 1964, Indonesia tidak ikut serta dikarenakan mendapatkan skorsing dari International Olympiade Committee atau IOC. Namun pada Olimpiade berikutnya sudah dapat mengikuti lagi karena masa skorsing dari IOC sudah telah habis. Selain itu, Indonesia telah pula dapat mengikuti kegiatan olahraga asing di antara lain seperti Asia Games 1 pada tahun 1951, tahun 1958 dan seterusnya. Terus selanjutnya ada POM atau Pekan Olahraga Mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa perlu bangga ya karena dia adanya PON ini untuk khusus mengembangkan bakat-bakat mahasiswa yang terpendam. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang peka terhadap perkembangan sekitar, turut tergugah pula untuk mengikatkan olahraga. Pada permulaan tahun 1950, meskipun jumlah perguruan tinggi sangat terbatas, mahasiswa sudah mulai mengadakan pertandingan antara sesamanya, belum meningkat sampai antar perguruan tingkat tinggi.
Pekan Olahraga Mahasiswa atau POM baru dapat terlaksana untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Desember 1951 di Yogyakarta, yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PDK. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat adanya usaha yang gigih dan ulet Dema Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis UGM. Yang kedua, sehingga biaya penyelenggaraan ditanggung oleh UGM dari subsidi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan POM 1 ini pesertanya merupakan utusan kota-kota di Pulau Jawa dan hanya mempertandingkan 6 cabang olahraga. Kegiatan POM berikutnya hanya sampai POM ke-9 pada tahun 1971 di Palembang karena tidak diperkenankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, Syarif Tayyip. Dengan pertimbangan perlu diadakan penghematan di bidang ekonomi dalam rangka bangsa Indonesia mulai program revitalitas. Selanjutnya ada KAGOR atau Komandan Gerakan Olahraga. Maju dan berkembang keolahragaan di Indonesia yang diakui oleh dunia luar menjadikan Indonesia diberi suatu kepercayaan oleh negara-negara untuk menyelenggarakan Asian Games tahun 1962. Sebelumnya pada tahun 1961 pemerintah membentuk Komandan Gerakan Olahraga atau KAGOR untuk mengganti kedudukan dari Polri Persatuan Olahraga Republik Indonesia sebagai pengurus gerakan olahraga di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin keberhasilannya Asian Games pada tahun 1962 yang diselenggarakan di Indonesia, dan terbukti bahwa Indonesia telah sukses baik dalam penyelenggarakan maupun dan hal meningkatkan prestasi atletnya. Dalam KAGOR, baik panitia penyelenggara maupun atletnya dimasukkan dalam training center atau pemusatan latihan yang pada waktu itu merupakan hal baru bagi Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini ada tentang Devora. Devora itu adalah Departemen Olahraga. Agar olahraga yang bertujuan untuk membangun bangsa dan manusia Indonesia baru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dengan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 94 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 dibentuknya Departemen Olahraga atau Depora serta menterinya Maladi. Dengan dibentuknya Depora, maka jawaban pendidikan jasmani yang ada pada waktu itu yang bertugas sebagai aparat kepemerintahan dilebur dan dimasukkan ke dalam Depora. Tugas, wewenang, dan lapangan kerja Depora ditetapkan dalam Kapres nomor 131 tahun 1962 tanggal 9 April 1962. Yang diantarain tugas pokoknya mengatur, mengkoordinasi, membimbing, mengawasi, dan di mana perlu menyelenggarakan satu semua kegiatan dan usaha olahraga di luar maupun di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan tenaga-tenaga ahli olahraga seperti guru, pelatih, dan lain-lain. Yang ketiga, pembangunan, penggunaan, dan pemeliharaan lapangan atau bangunan olahraga. Yang keempat adalah pengiriman olahraga atau tim olahraga ke luar negeri dan mendatangkan atau mengundang olahragawan atau tim dari luar negeri ke Indonesia. Yang kelima adalah persiapan dan penyelenggaraan Asian Games. Yang keempat, yang terakhir adalah kegiatan dan usaha lain di bidang olahraga baik yang bersifat nasional maupun internasional. Oke teman-teman, banyak sekali ya yang tentang sejarah-sejarah Indonesia. Bahkan ini saya cuma menyebutkan beberapa saja tentang keorganisasian olahraga yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mulai berbenah diri di segala bidang termasuk bidang olahraga dan pendidikan jasmani, yang mana dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan pada pemerintah, sistem olahraga, dan badan-badan olahraga untuk menunjang keolahragaan dan pendidikan jasmani di Indonesia. Dengan perubahan tersebut, Indonesia akhirnya dapat mengikuti pertandingan olahraga tingkat internasional, dan selain itu, Indonesia akhirnya dipercaya untuk menggelar event internasional seperti Asian Games, serta pula menggelar event olahraga di tingkat nasional atau PON. Dan dari situlah muncul atlet-atlet yang mengharumkan nama negara Indonesia sendiri. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.